Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Mitra. Di sini saya sebagai moderator proposal presentasi Rizky Ibnu yang berjudul efektivitas kombinasi daun dan kulit singkong sebagai pakan unggas ayam terhadap pertumbuhan ayam broiler. Di sini yang akan dibacakan oleh presentasi. Saya akan mempresentasikan ini proposal efektivitas kombinasi daun dan kulit singkong sebagai pakan unggas ayam terhadap pertumbuhan ayam broiler. Latar belakang: permintaan daging ayam broiler meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan protein hewani. Ayam broiler dipilih karena pertumbuhan cepat dan efisiensi pakan tinggi. Namun biaya pakan masih menjadi tantangan utama, atau 60-70% dari total biaya produksi. Indonesia memiliki potensi bahan pakan lokal seperti daun dan kulit singkong yang mengandung protein dan serat cukup tinggi. Kendala utama pemanfaatannya adalah kandungan zat anti nutrisi atau HCNC, namun bisa diatasi dengan fermentasi menggunakan mikroorganisme seperti Rhizopus sp dan Radicate. Pemanfaatan limbah singkong sebagai pakan dapat menurunkan biaya produksi dan mendukung peternakan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas kombinasi daun dan kulit singkong fermentasi terhadap pertumbuhan ayam broiler. Rumusan masalah: 1. Bagaimana pengaruh kombinasi daun dan kulit singkong terhadap pertumbuhan ayam broiler? 2. Formulasi kombinasi daun dan kulit singkong manakah yang paling efektif dalam meningkatkan berat badan ayam broiler? Tujuan penelitian: 1. Bagaimana pengaruh kombinasi daun dan kulit singkong terhadap pertumbuhan ayam broiler? 2. Bagaimana formulasi kombinasi daun dan kulit singkong yang paling efektif dalam meningkatkan berat badan ayam broiler? Manfaat penelitian: secara praktis memberikan referensi pakan alternatif yang ekonomis dan aplikatif bagi peternak ayam broiler. Secara akademis, menambah pelaksanaan penelitian tentang pemanfaatan limbah pertanian dalam bidang nutrisi unggas. Secara ekologis, mendukung pengolahan limbah pertanian yang ramah lingkungan dan berdaya guna. Tinjauan pustaka. Ayam broiler merupakan unggas penghasil daging yang tumbuh cepat dan dengan efisiensi pakan tinggi, mampu mencapai bobot konsumsi 1,5 sampai 2,5 kg dalam waktu 5 sampai 6 minggu. Atau Nurlaini et al. 2022. Keunggulan ini menjadikannya komoditas utama dalam industri peternakan. Pertumbuhan optimal ayam broiler sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan, manajemen kandang, dan lingkungan pemeliharaan. Purwinarto et al. 2020. Sehingga pemilihan pakan yang tepat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan budaya. B. Singkong sebagai bahan pakan alternatif. Singkong atau Manihot esculenta merupakan tanaman umbi tropis yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Limbah berupa kulit dan daun singkong selama ini kurang dimanfaatkan, padahal mengandung nutrien yang potensial sebagai pakan alternatif. Kulit singkong mengandung protein, serat karbohidrat, dan mineral penting. Daun singkong memiliki kandungan protein kasar 20-36%, namun keduanya mengandung HCN yang bersifat toksik dan harus diolah terlebih dahulu. Potensinya melimpah, tetapi penggunaannya masih terbatas karena kandungan nutrisi yang rendah dan adanya anti nutrisi seperti HCN. C. Daun dan kulit singkong sebagai pakan unggas. Menurut Hermanto dan Triani
2019 kombinasi daun dan kulit singkong yang difermentasi dengan rasio 25% daun dan 75% kulit atau BP2 memberikan hasil terbaik dalam meningkatkan bobot ayam boiler. Formulasi ini mampu menghasilkan pertumbuhan bobot yang mendekati pakan komersial. Fermentasi selama 4 hari dengan ragi TP 0,5% dapat menurunkan kadar HCN dari 231 atau kilogram menjadi 0,47 kg. Hermanto et al. 2017. Namun kulit singkong mengandung senyawa antinutrisi seperti asam cyanida atau HCN yang dapat membahayakan ternak. Fermentasi dengan mikroba tentu dapat menurunkan kadar HCN secara signifikan dan meningkatkan kandungan protein kasar. Penelitian terdahulu. 1. Nurlaini et al. 2020 menyebutkan bahwa kulit singkong fermentasi dapat digunakan hingga 10% dalam langsung ayam boiler tanpa menurunkan performa produksi. 2. Laljamhidin et al. 2021 menunjukkan bahwa tepung kulit singkong dapat meningkatkan efisiensi pakan jika dikombinasikan dengan bahan lain yang kaya protein. 3. Novitasari et al. 2019 menunjukkan bahwa kombinasi kulit singkong dan bakteri asam laktat dalam pakan dapat meningkatkan produksi karkas ayam boiler secara signifikan. Metode penelitian. 1. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan rancangan post-test online control group decision untuk mengukur pengaruh kombinasi daun dan kulit singkong terhadap pertumbuhan ayam boiler secara objektif dan terukur. 2. Lokasi dan waktu penelitian. Waktu Juli sampai Agustus 2025 selama 30 hari atau dari DOC hingga panen. Lokasi peternakan mitra yang memenuhi standar pemeliharaan ayam boiler. Metode penelitian. 3. Alat dan bahan. 1. Alat yang digunakan timbangan digital atau kapasitas 5 kg dan 30 kg. B. Ember plastik dan baskom. C. Pisau dan talenan. D. Blender atau chopper pakan. E. Wadah fermentasi atau toples plastik atau drum tertutup. F. Sekop dan ayakan. D. Cetakan pelet. H. Oven pengering atau penjemur. I. Termometer dan alat ukur kelembapan atau opsional. 2. Bahan yang digunakan: daun singkong segar, kulit singkong segar, ragi TP 0,5% dari bahan, air bersih, garam dapur atau 1% untuk perendaman, bahan tambahan pakan opsional denda, jagung giling, tepung ikan, remik vitamin. Anak ayam boiler berumur 1 hari akan digunakan sebagai subjek penelitian. Metode penelitian. 4. Populasi dan sampel. Populasi ayam boiler strain COBD 500 sampel 75 ekor di usia atau 1 hari. Pembagian 5 kelompok perlakuan masing-masing 15 ekor atau acak. 5. Metode penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau oral dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Metode penelitian 5. Fermentasi dilakukan selama 4 hari. Pengukuran bobot badan dilakukan setiap 5 hari hingga umur 35 hari. Kode perlakuan kontrol 100% makan komersial 3, 5 ekor, 5 ekor. Metode penelitian 6. 1. Persiapan bahan pengumpulan daun dan kulit singkong, alat fermentasi, ragi tape. Proses fermentasi bahan pakan selama 4 hari, formulasi pakan dan pembagian perlakuan pada ayam boiler, pemeliharaan ayam boiler, dan pemberian pakan sesuai perlakuan selama 35 hari.
penelitian 7. Pertambahan bobot dan badan harian. Pertambahan bobot badan harian merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi pakan pertumbuhan ayam broiler. Parameter ini dihitung dari selisih bobot akhir dan awal selama masa penelitian dengan pengukuran dilakukan setiap 5 kali. Dalam penelitian ini kombinasi daun dan kulit singkong fermentasi diharapkan mampu menghasilkan pertambahan bobot yang sebanding dengan pakan komersial. Data ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pakan fermentasi terhadap performa pertumbuhan ayam broiler. Metode penelitian. Parameter yang diuji. Konsumsi pakan harian menunjukkan jumlah pakan yang dikonsumsi ayam setiap hari dan dihitung dari selisih antara pakan yang diberikan dan sisa pakan. Parameter ini penting untuk menilai palatabilitas, efisiensi pakan, dan kebutuhan nutrisi harian. Pakan efektif ditunjukkan oleh konsumsi tinggi dengan pertambahan bobot yang baik. Daun dan kulit singkong perlu difermentasi agar lebih mudah dicerna dan tidak menurunkan nafsu makan. Fermentasi juga meningkatkan aroma dan kulit pakan sehingga diterima lebih baik oleh ayam. 7. Parameter uji. Fat Conversion Ratio atau FCR adalah rasio antara konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan. Semakin rendah nilai FCR, semakin efisiensi pakan dikonversi menjadi daging. Nilai FCR standar ayam broiler berkisar 1,5 sampai 2,0 tergantung umur, strain, dan manajemen. FCR menjadi indikator penting kualitas pakan. Kombinasi daun dan kulit singkong yang difermentasi diharapkan menghasilkan nilai FCR setara atau lebih baik dari pakan komersial. Metode penelitian. Data analisis statistik. Data analisis menggunakan analisis varian atau ANOVA dengan taraf signifikansi 5%. Jika terdapat perbedaan nyata dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil atau LSD dan diuji lanjut bincang untuk mengetahui perlakuan baik analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Sekian, terima kasih. Inilah saya sebagai moderator. Presentasi proposal telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rizky Ibnu yang telah mempresentasikan proposal. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.